buku novel horor, misteri, thriller. Kira-kira ada nggak kak satu buku yang berkesan banget buat kakak? Satu buku yang berkesan untuk aku ya. Aduh, aku kurang inget sama judulnya. Kalau nggak salah judulnya tuh Killer deh. Nah, karena ini aku suka thriller juga ya. Itu bercerita tentang di sebuah SMA di mana ada kasus pembunuhan berantai dan kayak di mana tokoh utamanya tuh harus berusaha memecahkan teka-teki. Kira-kira dari novel yang kakak baca itu ada nggak nilai yang bisa kakak ambil? Mungkin nilai yang bisa aku ambil adalah jangan berhenti menyerah ya, meskipun terkadang kelihatannya kita kayak stuck atau kayak menemukan jalan buntu. Bisa aja itu nanti akan ada jalan-jalan berikutnya, alternatif yang pada akhirnya mengantarkan kita pada tujuan akhir kita. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Terima kasih ya kakak atas waktunya. Terima kasih juga Kak. Sore, perkenalkan nama aku Asa. Saya Nisa. Oh, Nisa. Ya Bu, kakak pertama aku mau nanya boleh ya? Boleh Kak. Kakak pernah nggak sih sebelumnya baca buku gitu? Pernah Kak, pernah. Saya sih seringnya juga novel. Novel ya? Oke. Biasanya genrenya apa Kak yang paling sering dibaca? Lebih ke keluarga sih. Oh, keluarga gitu. Iya. Ada nggak kira-kira satu buku yang paling berkesan buat kakak? Ada novel dari ciptaan Karevie. Itu kalau nggak salah judulnya Ayah. Oh, Ayah. Ya. Yang paling diingat Kak dari novel itu yang paling berkesan buat ya, jadi Ayah ini tuh si Ayah ini punya anak namanya saya lupa anaknya ini siapa, tapi ayahnya ini tuh namanya Sabari. Jadi ayahnya ini tuh cerai sama istrinya, jadi anaknya ini kan broken home kan ya, betul. Nah maka dari itu kemana-mana si ayah ini sama anaknya terus habis itu karena gara-gara broken home jadi dia tuh jadi punya masalah kayak nakal, anaknya jadi nakal, jadi ada perubahan sifatnya. Iya betul gitu ya. Tapi gara-gara mungkin nama itu termasuk sifatnya juga kali ya, jadi si ayah ini karena nama tokoh utama itu si ayah dan namanya Sabari, jadi si ayah ini tuh benar-benar sabar banget ngadepin anaknya ini gitu, sampai si anak ini tuh jadi tumbuh dewasa dengan perubahan sifat yang lebih baik lagi gitu ya. Oh baik, berarti menurut kakak nilai apa yang bisa diambil dari buku itu Kak? Ya mungkin tentang kesabaran seorang ayah dalam mendidik anak gitu ya Kak ya. Oke baik, mungkin segitu aja dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kakak, salam kenal, nama aku Asa. Kakak sebelumnya pernah baca buku belum Kak? Pernah. Lebih tepatnya kakak suka baca buku apa sih Kak? Kalau aku waktu itu baca Matahari di Balik Bukit Partisan. Oh, penulisnya siapa itu Kak? Penulisnya Chombu Sigim. Oh, cuma kira-kira bisa nggak diceritain sedikit soal bukunya? Oke, mungkin sedikit aja. Jadi Matahari di Bukit Partisan itu dari penulis yang nggak terlalu terkenal dan itu asli dari Jatinangor. Oke, kemudian menceritakan tentang kisah seseorang yang dia itu terombang-ambing sama kehidupan. Jadi ketika itu di masa yang katanya rezim. Oke, nah jadi di situ dia dan teman-temannya berusaha untuk mencari apa itu arti dari kehidupannya sendiri. Dimana Bukit Partisan ini, Matahari di Balik Bukit Partisan ini maksudnya kayak bukan sebuah tempat, tapi kayak mereka mendeskripsikannya sebagai wadah mereka gitu. Oke, sebagai wadah ya bagi mereka. Sebagai wadah, betul. Dan inti dari buku ini tuh cerita yang bisa diambil ya. Cerita yang bisa diambil itu bahwa sebenarnya politik itu ada di sekitar kita, biarpun nggak kelihatan, dan itu selalu ada di sekitar kita. Gitu sih. Oke baik, mungkin segitu aja ya. Terima kasih banyak Kak atas Terima kasih. waktunya. Nama saya Rika. Gimana Kak baca novel? Novel Matahari buatan Indonesia. Menurut Kakak seperti apa sih ceritanya yang ada di novel? Cerita Matahari itu tentang sebuah novel yang apa tuh, tentang yang keluarganya tuh ngebully anaknya sendiri, namanya Nana. Jadinya tuh paman bibinya tuh menyiksa dia karena kan orang tuanya itu meninggal, karena kata paman dan bibinya itu sebuah kesalahannya Nana, karena orang tuanya meninggal itu pas pengen ngejemput Nana ke sekolahnya, terjadi insiden orang tuanya meninggal karena ketabrak pohon. Nah lalu Nana kan awalnya dari Bandung ya, dia pergi ke Jakarta untuk memulai SMA-nya baru.
membandingkan dirinya sama teman-temannya dulu. Sangat menarik kak ceritanya. Dan kakak pelajaran apa sih yang bisa diambil kak? Pelajarannya sebenarnya mau sesusah apapun kita tetap ada. Terima kasih ya kak. Selamat sore kak, salam kenal Pak Asa. Oke, Kakak Tiara pernah nggak sih sebelumnya baca buku? Pernah, tapi novel. Oh novel, genrenya apa tuh kak? Romance. Kalau gitu ada nggak kak dari sekian banyak novel yang udah kakak baca yang paling berkesan dari kakak novel apa? Novel nanti jadi film kak, by the way. Iya, ini keren banget namanya novelnya itu 122 days. Ya, Oke. dia novelnya kalau bagi aku ini banget gara-gara dia yang cinta banget ya, kayak aduh parah kecintaan banget sampai suatu buku wafat masih abadi Oh banget. jadi Ya. ada tokoh seorang suami yang wafat tapi istrinya tetap Mendampingi setia, dia mendampingi ya sampai sekarang. sampai sekarang. Oh bahkan di filmnya pun begitu ya kak? Oke. Jadi kira-kira nilai apa yang bisa diambil nih kak? Kesetiaan sih kak. Iya, Kesetiaan ya, kesetiaan banget. Oke, baik. Terima kasih ya kakak atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih kembali. Ya. Direkam ya. Dadah, bye bye. Malah jajan dia.